bagaimana menurut ruh-ruh yang buta atau ruh yang tidak buta itu sudah jelas. Tapi yang akan kami tanyakan, setelah ajal meninggal, ajal menjemput, ruh yang sudah tidak buta atau yang masih buta, kemana dan di mana tempatnya? Hanya itu aja yang kami tanyakan. Kami mohon pencerahannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami perkenalkan, kami jamaah dari Temanggung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dijalankan oleh Allah. Kami bisa bersilaturahmi kepada Guson khususnya dan pada jamaah semua pada umumnya. Kami jamaah dari Temanggung hanya akan bertanya Gus. Bertanya sedikit Gus, tapi karena ada keganjelan di hati kami. Bagaimana menurut ruh-ruh yang buta atau ruh yang tidak buta itu sudah jelas. Tapi yang akan kami tanyakan, setelah ajal meninggal, ajal menjemput, ruh yang sudah tidak buta atau yang masih buta, kemana dan di mana tempatnya? Hanya itu aja yang kami tanyakan. Kami mohon pencerahannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari dua kacamata. Pertama, kacamata syariat, kedua hakikat. Ma huwa ar-ruhul a'ma wa ghairihi. Bagaimana keadaan atau kemana mereka itu setelah ajal itu menjemputnya, ruh itu kembali kemana antara yang hatinya buta dan tidak. Secara syariat sering kita dengarkan munculnya nama An-Nar dan munculnya nama Al-Jannah. Mungkin dalam bayangan kita pada saat itu, An-Nar itu kita itu disiksa, lah gitu nggih. Dibakar di dalam neraka berpuluh-puluh tahun. Al-Jannah, bayangan kita ketemu bidadari kita. Tiap hari, tiap saat enak-enak gitu. Pak, nyuwun sewu. Saya tidak mengingkari atas maksud apa di dalam kacamata syariat. Enggak. Tapi saya luruskan. Sebetulnya yang dimaksud An-Nar adalah termasuk gelisah, susah, khawatir, takutnya di dalam hati kita. Ini sebetulnya itu. Makanya di situ disebut al-ghadab dengan atau al-adzab
dengan ar-rahmah. Rahmat, anugerah. Yang a'ma, yang buta berarti hati kita berlaku yang namanya takut, rasa gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Intinya hati ini enggak ada kenyamanan. Yang tidak buta kebalikannya. Hati terasa damai. Ingat, kedamaian hati yang sejati itu bukan diukur di dalam dunia kita mewah enggak, tapi kedamaian yang hakiki adalah ketika saat hati bertemu Allah. Dari pertanyaan kemanakah antara ruh yang buta dan ruh yang tidak buta? Sederhana jawabannya secara logika. Nanti habis pulang yang kumpul ini kita bagi dua. Satu pulang dengan mata terpejam, satu pulang dengan mata yang tidak terpejam. Nanti habis itu kasih kabar saya. Itulah jawabannya. Itu jawabannya. Apakah yang buta bisa sampai wa inna ilaihi rajiun ke rahmat? Saya jamin tidak. Justru yang tidak buta inilah yang sampai pada apa sih tujuannya? Kembali. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Asalnya tiada, kembali ke tiada. Dengan ketika saat kita kembali ke tiada, maka disitulah akan nyata yang ada. Inilah letaknya kedamaian hati itu, Pak. Jadi nanti mesti jawabannya di WA saya, ada yang sumpek, ada yang senang. Mesti gitu. Yang tidak buta ikut senang, yang buta mesti susah. Mengapa susah? Mesti kecemplung got. Gak bisa nyampak ke rumah. Makanya mengapa sih Rasulullah itu ada satu hadis yang mengatakan awaladun solihun yada'ulah. Kalau kita posisi dalam adab, ada anak soleh yang selalu mendoakan kita. Ternyata anak soleh itu adalah anak yang sudah kefanaan makhluk. Berarti yang menolong siapa? Allah sendiri. Begitulah. Masih ada? Jam 11.15 menit. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya Miti, Bah. Wiji. Miti. Mitni. Saya dijadikan ngaku-ngaku hamba Allah, Bah. Syariatnya. Saya ini dari Tegal. Syariatnya ini saya dijadikan sebagai pengurus utawi juru kunci makam, Bah. Ini sangat sadis, Bah. Lah singkat cerita, saya dikasih wejangan seperti khodam yang di makam itu, kulub. Saya ini rumahnya tolong dibersihkan, ntar saya kasih kamu ilmu. Tapi bukan ilmu mantra, Bah. Ilmunya satu, kamu jangan mengganggu orang yang sudah bersuami istri, satu, Bang. Yang kedua, kamu jangan mengganggu perjalanan rezeki orang lain yang dikatakan ilmu torekot itu pertarungannya santet ataupun lebon, Bang. Yang ketiga, kamu jangan melakukan ilmu kekebalan. 3, Bang. Lah tujuan apakah orang yang sudah bermakrifat wujud goibnya tidak bisa diistimewakan oleh Sang Maha Kuasa atau tidak? 1, Bah. Dan yang kedua, saya diberi ilmu oleh Allah, Bah. Secara fisik langsung sama dohirnya bisa menembus tembok, Bah. Dan bisa berjalan di atas air. Dan bisa melangkah di atasnya atap rumah, Bah. Tapi setelah saya minta,
cara bahasa sama wali, ya wali, coba saya ingin dibuktikan di hadapan secara manusiawi. Oh, bahasanya jangan. Ilmu itu enggak usah dipamerkan, tapi untuk diperjalankan. Dan di akhir kemudian, bah, bukannya saya pamer, karena saya istilahnya memamerkan, karena saya itu bertekad tidak akan kembali ke jalan itu, bah. Yang syariatnya itu saya bisa menyembuhkan orang lumpuh, utawi sakit, utawi orang kesurupan, bah, atas izin Allah. Dan merasa dia ditolong, ada yang ngasih uang ratusan juta sampai rumah, bah, karena itu fatal. Tapi wali itu, kulub, kamu jangan berkemilikan, udah yang penting kamu hidup bersama saya, tidak akan kurang sandang kelawan pangan, bah. Seperti itu, bah. Malah ada perombakan makam Mbah Kramat Muareje di pinggir pesisir. Orang-orang pada nyumbang, bah. Dan ada wujud, langsung wujud, bah. Wujud dua orang pakai surban, ada tangan, ada kaki, tapi nggak ada wajah. Pesennya, dia bilang pesen langsung, bah. Jangan kau ambil hak orang lain walaupun rupiahnya 2.000. Itu yang kedua, bah. Dan yang ketiga, saya tarik, saya ulur, saya tarik, saya ulur. Saya disuruh puasa selama 3 hari, 3 tahun tidak istirahat, bah. Terus kalau tidur habis sholat subuh, tidur kadang bangun jam 8, jam siang sampai siang lagi. Setelah saya membuka YouTube, saya melihat YouTube-nya Abah. Satu kali, penasaran. Kok ada kata-kata beat itu apa ya? Saya ketik beat Gus Muklason. Oh, saya 3 hari HP tidak istirahat, bah, sampai panas. Lah di situ saya duduk, bah, duduk seperti ngimpi. Abah datang. Kalau kamu ikut aku, kamu belajarlah gila. Dan kalau kamu ikut aku, kamu harus terlanjang. Saya tak gelar tak gulung, bah. Akhirnya saya sadar, bah, secara dunia terakot bab masalah pengilmuan, baik mustika ataupun gaman, baik amalan, bahkan saya kasihkan sama orang lain yang biasa sabab, bah. Bahkan orang itu saya kasih uang. Dan disinilah terjadinya setelah kita mengenal YouTube-nya Abah sampai dihadirkan sama Allah di tempat ini, kita bertemu sampai kita bersalaman, seakan-akan saya dihujani, bah. Hati saya terasa sejuk. Dan setelah saya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Abah, masalah kholwat, apa ya, saya nggak bisa diceritakan, ya, karena di luar nalar, ibarat orang pasrah, ya seperti itu. Bila kula nunut sama jenengan mawon, bah, ya kemudian kesini saya tidak bisa diceritakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon jabarannya, bah. Apakah orang yang sudah bermakrifat jiwanya ataupun ruhnya tidak bisa diwujudkan untuk bisa menolong syariatnya sesama wujud manusia yang ada di sini, bah? Kenapa saya membicarakan? Karena saya tidak ingin kembali ke jalan itu lagi, bah. Ternyata kita tidak punya daya upaya dan kekuatan apa-apa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekasih Allah itu yang Allah tetapkan di dalam kasafnya. Artinya apa? Ada kekasih Allah itu yang Allah bonusi tentang ahlil kasaf. Sing sampean ceritakan mang termasuk nambani orang, termasuk berjalan di atas air dan lain sebagainya. Dan juga ada kekasih Allah itu yang kebalikannya, tidak dibonusi Allah di dalam tentang masalah karomah atau perkara yang ada kaitannya dengan alam mukasafah. Dari pertanyaan apakah bisa diwujudkan seperti pada umumnya? Jawabannya, jikalau
Allah meletakkan si A sebagai kekasih Allah itu kebonusan tentang masalah kasaf, maka kekasafan itu tidak menjadikan penghalang hatinya pada Allah. Sekarang kekasafan di dalam alam muhadharah. Contoh, jenengan mohon maaf Bu nggih, istrinya tidak satu seperti Rasulullah, bahkan sampai ada 4. Itu kekasafan, kekaromaan di dalam alam muhadharah, tapi tidak menjadikan penghalang hati beliau pada Allah. 2, kekasafan anak sampean itu kuwatah, ora kenek dihitung saking akeh ngoten. Terus anake ya ngono, pinter-pinter manut-manut. Dan juga ada anak sing belunat. Belunat itu mokong. Mokong itu apa? Menentang. Dan itu tidak bisa menjadikan penghalang hati panjenengan pada Allah. Oke, mari garwa anak kona tiril mungkontoroh dunya brono. Mewah, jabatan punya, masalah apapun punya, tapi itu tidak menjadikan penghalang. Nah, mengapa Allah bersikap demikian? Karena miturut hitung-hitungan Allah terhadap si A ini, dengan adanya kemewahan, kekaroman di dalam alam muhadharah atau alam mukasafah, tidak menjadikan penghalangnya beliau. 1. 2, ada kekasih Allah yang sebaliknya. Wis melarat, gak tahu ono enak, ya toh. Rabio gak oleh-oleh. Kene seneng kono gak seneng. Jebule kono seneng kene gak seneng, gak ketemu. Bahkan anak pun gak punya, apapun gak punya. Intinya wis gak punya keahlian apapun di dunia ini. Loh, mengapa Allah bersikap seperti ini? Karena miturut hitung-hitungan Allah, jikalau si B dikasih seperti si A, maka terhalanglah, sehingga sengaja Allah tidak hadirkan karomah itu tadi. Tidak Allah hadirkan. Oleh sebab itu, bagi panjenengan kali kula yang memang kelompoknya kelompok yang kedua, matur suwuna. Mangan ra tau enak. Sing wis keluarga ya gitu, golek sandang pangan angel, matur suwuna. Terima kasihlah pada Allah, karena menurut hitung-hitungan Allah itu adalah supaya tidak jenengan kali kula terhijabi, terhalang oleh sesuatu ini. Beda Pak dengan nafsu kita, pinginnya enak-enak seperti si A. Nafsu lo mendorong di situ. Tapi Gusti Allah sengaja memang mengkondisikan si B dengan keadaan dohir yang tiada ada apa-apanya, bahkan karomah nyebul wong mawon mboten saged waras, ya toh, malah tambah loro. Ya toh, ana wong kesurupan sing teko gak situk malah tambah rombongan. Wis. Lho memang sengaja di situ supaya jenengan tetap kondisinya itu tidak terhalang. Itulah maksudnya Allah. Jadi sekarang yang terpenting Allah meletakkan kita di mana? Barometer untuk tidak terhalang cuman satu. Sepanjang mana Anda memegang dzikir itu. Hanya itu. Makanya hitung-hitungan Allah dengan hitung-hitungan nafsu tidak sama. Hitungan Allah terhadap Nabi Adam, jikalau kau tidak mendekat buah khuldi dan tidak memakan sekaligus, kau selamanya ada di surga. Khuldi maknanya kekal, Pak. Hitung-hitungan nafsu beda lagi. Adam, jikalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di
surga. Makanya namanya buah khuldi. Khuldi iku kekal. Dunya saisine kemewahan dunya itu memang Pak terkesan dijadikan oleh hawa nafsu terasa indah dan selamanya dan menjanjikan. Jangan heran memang seperti itu. Lah, jadi jenengan dulunya kok ya pas pada waktu dijadikan Allah sebagai orang yang selalu ngaku-ngaku, lalu Gusti Allah menurunkan dinu tauhid, jenengan bisa terima, terus jenengan iki ada keinginan untuk meninggalkan itu, maka itulah cara Allah untuk membersihkan kotoran hati. Segelas info. Ada lagi, monggo. Masih ada? Tak kasih tahu saja, jam 11:30 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten ingkang kathah niki ajeng tanglek tentang kemakrifatan. Saking kedungune niki nggih. Nami kula Muhammad Yusa gitu. Ajeng tanglek tentang kemakrifatan niki Gus. Ciri-ciri orang yang sudah makrifat niku napa sing sampun saged saur manuk, napa sing ditangleki tiyang Sawur manuk. nggih. Sawur manuk niku napa, Pak? Saur manuk niku nek bahasane tiyang sepah riyen niku atine wis iso takok-takokan ngono. Oh. Nggih. Terus napa sing tiyang niku sampun saged maringi solusi ketika di nyusuni solusi kalih tiyang kados niku mawon. Kula cekapaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min alamatil ma'rifatillah. Iku setengah saking tondo piro-piro wong sing disebut wong makrifat pada Allah. Apakah wong sing sawur manuk mau atau ati takon pitakon, dan ataukah apakah orang yang selalu memberikan solusi terhadap orang lain dalam segala persoalan. Kalau saya memandang dari faktor orang yang makrifat secara sumbernya adalah la yarawna li anfusihim say'an. Dari tanda-tanda orang yang sudah makrifat, hatinya dia itu sudah tidak ada pengakuan atas diri makhluk sebagai sang pelaku. Dari sini manakala di dalam hatinya itu ada tanya jawab, tapi gak ada pengakuan diri makhluk, boleh. Karena ini sifatnya kasaf. Dari sini manakala dia itu ketika ditanya dari satu masalah terus bisa memberikan satu solusi, kok yo hatinya gak ngaku sumber dari dia, maka iya, ini termasuk salah satu tanda. Tapi dua pertanda yang jenengan maksud itu tidak menjadi tanda mesti seperti itu, enggak. Sebab kembali kepada dua golongan kekasih Allah adalah khos dan khawasul khawas. Artinya apa? Ada yang dibonusi dan ada yang tidak dibonusi dengan apa yang ada kaitannya dengan alam mukhadoroh dan alam mukasafah. Makanya ini tadi bukan termasuk baku dikatakan tanda makrifat, enggak. Tapi
Jikalau dalam hatinya sudah terlepas dari pengakuan dirinya, maka betul. Ini adalah pang dari sebuah kayu atau pohon. Pohon seperti ini kan ada pangnya, Pak, ya. Ini pohonnya. Pohonnya ini saya maksud adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Apa? Sudah tidak ada pengakuan kalau munculnya pang-pang ini dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pang-pangnya ini bisa dikatakan termasuk yang sawur manuk mang tadi, atau yang selalu memberikan solusi, itu pang-pangnya. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, justru adanya tiang ini, pohon ini adalah pengakuan Allah. Artinya apa? Justru di dalam hati jenengan ini muncul akune Allah. Kalau seperti ini, maka ya, itu dikatakan salah satu di antara tanda makrifat pada Allah. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saking Wonopringgo badhe tanglet Romo Yai Nggih. tentang kholwat itu, apakah di saat kholwat kami tetap menjaga wudhu secara syariat, apa tetap hanya topo broto atau kholwat utawa meditasi itu tidak menjaga wudhu secara syariat? Bagaimana penjelasannya, Romo Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi sampean iku kholwat secara khusus, walaupun asalnya jenengan ikut tidak batal dari wudhu, terus batal. Kalau yang jenengan maksud itu wudhu secara syariat, batal secara syariat, maka di situ tidak dipersoalkan. Kalau yang sampean maksud wudhu secara syar'i, maka itu tidak dipersoalkan. Artinya tidak harus jenengan ini mempunyai wudhu. Tapi namanya tapi. Kalau kita bicara lebih baik bagaimana? Ya lebih baik jenengan iki ngagem wudhu. Sebab toharoh dohir, toharoh batin. Toharoh dohir berarti jenengan iki lepas dari hadas kecil dan hadas besar. Toharoh batin jenengan lepas dari syirik jali dan syirik khafi. Tapi ketika saat jenengan kholwat, di tengah-tengah kholwat iki sampai toharoh jasmani iki lepas, apakah harus jenengan iki wudhu? Ndak juga tidak apa-apa. Mekaten. Cukup? Wonten Gus. Apunten setunggal malih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Satu kali nggih? Nggih. Oke. Kula Nur Hakim saking Bojong Kabupaten Pekalongan. Nggih. Jadi Tanglek cerita seketik bahwa riyen nate di Jak Rencang kalih Abah Yai diajari masalah pikir nafi isbat lan tekan siri. Dereng sempat selesai mun ditilariin. Terus awal tahun iki alhamdulillah kula ndelok YouTube kok kenal Gus Mulason. Ngapunten Gus. Terus kok penjabarannya malah luwih komplit tentang nafi isbat, ismudat lan siri. Tapi dereng ngertos tentang sirur asror. Setelah lihat YouTube
kok jebul ngoten Siril Asrar niku tak praktekke secara bertahap. Alhamdulillah saat niki kok luweh tentrem, luweh tenang, luweh ketoto atine lan uripe. Nanging ada satu ganjalan yang perlu saya tanyakan, sing peninggalane Abah Yai kula. Ada satu, ya iki masalah dikit napa-napa sing munine rasa kang tapa sakjeroning lak-lakane ingsun. Sejatine urip ingsun lan mati ingsun ngawuri nafas ingsun. Ngapunten Gus, kula butuh penjabaran masalah niku. Kiranya cukup semanten, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakjerone raga iku ana nyawa. Sakjerone nyawa iku ana cahaya. Maksude pangrasa, sakjerone pangrasa ana cahaya, sakjerone cahaya ana urip. Saya ulangi, di dalam jasmani ada rohani. Di dalam rohani ada imanul haq yang disebut rasa. Di dalam rasa ada yang disebut cahaya. Di dalam cahaya ada yang disebut sebagai hidup atau wujudnya Allah. Pun saya urai. Pada diri manusia pada umumnya, secara syar'i itu ada ruh. Yang ruh itu tidak bisa dijangkau oleh kasat mata jasmani. Lah, ruh posisinya itu dari Allah dan dituntut untuk bisa kembali bertemu Allah. Akhirnya ada di situ istilah pengajaran. Pengajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang disebut Risalatut Tauhidiyah. Risalah pengajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan pada Allah. Lah, di dalam risalah inilah nanti akan membenarkan iman sampean untuk menjadi iman yang benar yang disebut ihsan. Otomatis jenengan akan dibimbing dan diperjalankan Allah ruh ini lewat rasa. Berbicara tentang rasa tidak bisa terlepas dari sejatinya dzikir. Dzikir yang kami maksud adalah kesadaran kalau diri kita itu tidak wujud. Kalau kehendak bukan kehendak manusia. Apapun itu. Setelah ini terus sampean asah dzikir tersebut, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Inilah yang kumaksud nur ma'rifat. Ketika seseorang sisalik melakukan dzikir tersebut, ada kalanya Allah menghadapkan dua nur. Nur ini bukan Mbak Nur loh ya, bukan Pak Nur. Nur ini cahaya. Satu adalah cahaya disebut nurullah. Cahaya Allah di dalam alam kasaf disebut sebagai kasaf suwari. Hati panjenengan akan diberitahu, diizinkan Allah mengetahui seluruh gaibnya makhluk. Tentang karomah itu tadi yang Bapak tanyakan yang tadi itu. Ada kalanya si salik itu dihadapkan nur yang seperti ini, ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak.
Nur yang kedua adalah nur makrifat. Niki nur sejati. Inilah yang kumaksud di dalam rasa itu ada cahaya. Fungsi cahaya ini adalah melepaskan, menghilangkan perkara-perkara yang menggelapkan terhadap ruhaniah jenengan, yaitu isinya makhluk itu dilepas Allah. Sebab gini, Allah akan menyalakan nur makrifat dalam satu hamba manakala hamba itu selalu berzikir datang Gusti Allah. Ketika nur makrifat itu menyala, maka saat itu perkara yang menggelapkan hati Anda terhadap Allah itu Allah sikap, Allah hilangkan. Makanya di dalam nur itu ada urip, ada wujude Gusti Allah. Inilah proses-prosesnya yang harus jenengan ketahui. Setelah itu selanjutnya jenengan lampai atau jalankan di dalam fi kulli akhwalikum, di dalam segala keadaan panjenengan. Sebab sejatine dzikir yang bisa menyalakan nur makrifat ini bisa dilakukan dalam keadaan kondisi berdiri, duduk, atau berbaring apapun. Mohon maaf, ning WC boleh. Mohon maaf loh ya. Ning WC, di WC saja padahal secara syariat enggak boleh kita mengucap Allah. Lah ngoten nggih, asma Allah enggak boleh. Itulah kau ucapkan. Nah, zikir yang kau ucapkan, yang ku maksud zikir yang tidak kau ucapkan. Sirul asrar itu dirasa. Setelah dirasa baru ainul basyirah bertemu. Setelah bertemu hakul basyirah menyatakan, ya aku iki Allah. Kok di situ jadinya itulah makrifat. Begitulah Bapak Ibu, apa malam hari ini yang Allah berikan terhadap kita, semoga dari berbagai masalah atau berbagai pertanyaan tadi bisa menyentuh dan membuka hati kita untuk menuju kebenaran yang sejatinya. Monggo kita tutup doa ini dengan suratul Fatihah. Yang terpenting ketika saat jenengan membaca suratul Fatihah, hati Anda lepas diri. Lepas diri. Doa apapun silakan. Apakah doa itu berkenaan dengan dirinya ataukah terhadap anak, keturunan jenengan atau orang lain, silakan. Yang terpenting hati itu memunculkan bahwasanya yang berkomentar itu semua adalah Allah. Li ghairihim lahumul Fatihah.